kita bisa manfaatkan uji turunan pertama ya untuk menentukan kemonotonan. Kalau turunan pertamanya positif, maka dia monoton naik, sedangkan turunan pertamanya negatif, dia monoton turun. Kemudian kalau kecekungan eh, kita bisa manfaatkan turunan kedua ya. Jadi kalau kecekungan dan titik belok kita bisa manfaatkan turunan kedua. Kecekungan itu bisa secara definisi ya, F cekung ke atas pada interval I jika turunan pertamanya monoton naik pada interval I. Kalau dia cekung ke bawah pada interval I, oh dia grafik F aksen X-nya monoton turun. Dengan demikian, kita punya tuh uji turunan kedua untuk menentukan kecekungan. Jika turunan keduanya lebih besar sama dengan nol pada interval I, maka fx cekung ke atas pada interval I. Begitu juga jika turunan keduanya kurang dari nol ya, maka kalau kurang dari nol cekung ke bawah. Kemudian ada titik belok. Titik belok adalah titik C, FC, di mana di X sama dengan C-nya ada perubahan kecekungan. Artinya, kalau kita buat garis bilangan pada turunan keduanya, sebelah kiri dan sebelah kanannya tandanya berbeda ya. Yang perlu diingat bahwa C ini harus berada di titik di daerah definisi ya. Calon titik belok didapatkan dari titik di mana turunan keduanya sama dengan nol atau titik di mana turunan keduanya tidak ada ya. Oke, contohnya ini. Ini kemarin udah belum ya? Nomor 5. Tentukan interval Sudah kemonoton. ini gitu. Sudah belum? Udah ya? Di T5 belum, Pak. Yang nomor 5 belum ya? Iya, Pak. Nomor 5 belum. Oke, nomor 5 untuk menentukan interval kemonotonan, kita cari turunan pertamanya dulu ya. Turunan pertama. Turunkan, ketemunya 3x kuadrat min 3x dikurangi 6 ya. Kalau f aksen x-nya lebih besar, sama dengan nol, maka kita punya 3x kuadrat min 3x dikurangi 6 sama dengan nol. Kita bagi 3, jadinya x kuadrat min x min 2 sama dengan nol. Kalau kita faktorkan x min 2, x min 1 ya. X plus 1. Nih. Nah, kalau X sama dengan, kita dapatkan X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Kita buat garis bilangan turunan pertamanya, titik pemecahnya adalah min 1 sama 2. Min 1 sama 2. Uji titik, misalkan saya uji F aksen 0, X sama dengan 0. Oh, ketemunya negatif 6 nih. Wah, berarti daerah yang memuat 0, yaitu di antara min 1 sampai 2, itu daerah negatif. Oh, berarti kanannya positif, kirinya min 1 juga positif ya. Plus min plus. Plus itu dia menunjukkan tanda plus pada F aksen X. Dia menunjukkan grafiknya monoton naik ya. Sedangkan negatif monoton turun. Jadi F monoton naik pada interval min hingga sampai min 1 dan 2 sampai hingga. Daerah yang positif. Monoton turunnya di min 1 sampai 2 ya.
eh titik ekstrim, titik ekstrimnya ada X sama dengan min satu, ada X sama dengan 2 ya. X sama dengan min satu ini maksimum lokal, X sama dengan 2 itu minimum lokal. Titik minimum lokal ya. Jadi kalau menentukan kemonotonan kita menggunakan turunan pertama. Nah, kemudian kalau kecekungan kita gunakan turunan kedua ya. Cekungan turunan kedua. Turunkan tuh. Turunkan kita dapatkan 6X dikurangi 3. 6X dikurangi 3 ya. Maka kita dapatkan kalau F double aksinya 0, titik pemecahnya adalah X sama dengan setengah. X sama dengan setengah ya. Nah, garis bilangan pada kecekungan kedua, kalau dia negatif berarti cekungnya ke bawah, kalau positif cekungnya ke atas. Cekung ke bawah, cekung ke atas ya. Jadi F cekung ke atas pada interval setengah sampai tak hingga, F cekung ke bawah pada interval min tak hingga sampai setengah. Titik beloknya berapa? Setengah ini ya. Di mana ada perubahan kecekungan. Setengahnya ini, oke, karena dia polinom, maka domainnya semua bilangan real. Jadi X sama dengan setengah ini masuk ke domainnya. Oh, berarti dia titik belok ya. Titik belok, dia bentuknya C, FC. Cari FC-nya berarti kita mencari F setengah. Cari aja. Oke, kemudian kemarin sudah ya maksimum global sama minimum global dan maksimum lokal dan minimum lokal. Nomor 7 udah ya kemarin. Di TI 5 belum, Pak. Yang udah nomor berapa aja? Saya lupa hari Senin kemarin. Yang udah tuh yang nyari nilai maksimum sama minimum. Terus apalagi ya? Lupa, Pak. Oke, belum bahas soal latihan ya, baru. Oke, yang nomor 7 menentukan nilai maksimum dan minimum. Prosesnya adalah tentukan titik kritis, yaitu titik ujung interval, kemudian titik stasioner, dan titik singular ya. Titik ujung interval ya kalian pilih aja tuh yang ujung intervalnya. Di soal ini ujung intervalnya adalah min 3 dan 3 ya. Kemudian titik stasioner kalian cari dari turunannya. Itu kan fungsinya 1/5 kali fungsi ya. Maka turunannya adalah tidak lain adalah 1/5 kali turunan fungsi. Turunan fungsinya apa? 2x pangkat 3 diturunkan jadi 6x kuadrat. 3x kuadrat diturunkan jadinya 6x. Dikurangi 12x. Diturunkan jadinya 12 ya. Kita sama dengankan 0. Ada 1/5 nih kita kalikan 5 aja ya. 6x kuadrat tambah 6x min 12. Kalau kita bagi 6, kita dapatkan x kuadrat tambah x min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan x tambah 2 kali x min 1 sama dengan 0. Oh, berarti x sama dengan min 2 atau x sama dengan 1 ya. Nah, kita cek apakah titik-titik ini berada pada interval yang diinginkan. Yang diinginkan intervalnya dari min 3 sampai 3 ya. Oke, masuk semua. Berarti kita ambil semua.
Nah, selanjutnya kita cari nilai fungsinya. F min 3, F3, F min 2, sama F1. Nilai fungsinya berapa saja. Nah, setelah mendapatkan nilai fungsi di titik kritis, kita pilih nilai maksimum adalah nilai terbesar, sedangkan nilai minimum adalah nilai terkecil. Jadi maksimumnya adalah 9, yaitu F3, dan minimumnya adalah F1, yaitu negatif 7/5. Itu ya, mencari nilai maksimum minimum. Kemarin di kelas sudah diberikan contoh lain ya. Baik, kemudian menggambar grafik. Prosesnya adalah kita cari ini ya, daerah asal, titik potong sumbu X, sumbu Y, asimptot tegak, asimptot datar, dan seterusnya ini. Oke, kita punya fx sama dengan ini. Ini itu dia tidak lain adalah x dikurangi 1/3 ya. X dikurangi 1/3. Daerah asalnya domain F karena dia polinom, dia selalu terdefinisi di X berapapun ya bilangan real. Sifat sumbu X-nya, berarti kita substitusikan Y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat tambah 3X dikurangi 1. Nah, ini kalau kita faktorkan jadi X min 1/3 ya. Oh, dengan demikian X-nya ketemu 1. Kita dapatkan tipotnya adalah 1,0 ya. Tipot sumbu Y. Jadi kita masukkan X-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0/3 dikurangi 3 kali 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurangi 1. Oh, ketemunya min 1 ya. Maka kita dapatkan titiknya adalah 0, min 1. Nah, ini di bab 1 di awal, paling awal ya. Kemudian kita cari asimtot. Karena dia polinom, fungsi polinom itu dia tidak punya asimtot ya. Jadi kalau fx-nya fungsi polinom, dia tidak punya asimtot. Kemudian kemonotonan. Kita gunakan turunan pertama. Jadi turunan pertama digunakan untuk menentukan apa aja kemonotonan. Kemudian titik stasioner dan titik singular ya. Oke, f aksen x-nya apa ya itu? Bisa pakai aturan nanti atau kalian turunkan yang x pangkat 3 min 3x kuadrat ini ya.
Turunannya adalah Oh ya, please, bro. 3x Yang itu ya. kuadrat Min min 6x 6x tambah plus 3. 3. Nah, kita sama dengan kan 0 nih. Berarti kan x kuadrat bagi 3. Dikurangi 2x tambah 1. 1 sama dengan 0. Faktorin. X min 1, X min 1, Pak. X min 1, X min 1. Jadi kita dapatkan X-nya 1, ada 1 sebanyak 2 ya. Pangkat genap ya. Artinya Ya, apa? Nanti kiri berarti dan sama ya tandanya ya. ya, Pak. Kita uji berapa? 0. Berarti kan positif tuh. Sama-sama positif. Satunya kan dia terdefinisi ya. Continue ya ini. Jadi fx monoton naik pada semua bilangan real. Karena ini sama-sama monoton naik ya. Kemudian X sama dengan 1 ini bukan titik ekstrim. Karena kiri dan kanannya sama-sama positif. Kalau dia, mana sih? Ini negatif kemudian positif berarti dia maksimum ya. Titik maksimum. Minimum negatif positif. Kalau positif negatif maksimum. Jadi kalau tandanya sama, dia bukan titik ekstrim. Kalau tandanya berbeda, cek kirinya negatif, kanannya positif, berarti minimum. Kalau kirinya positif, kanannya negatif, maksimum. Oke, turunan pertama. Kemudian kita cek turunan keduanya. Kalau turunan kedua digunakan untuk apa? Kecekungan, Pak. Untuk menentukan kecekungan. Dan titik belok ya. F double aksennya apa itu? 6x dikurangi 6. 6x min 6. Kalau sama dengan 0 berarti 6x sama dengan 6. X-nya sama dengan 1. 1 ya. Ya, Pak. Nah, jadi kita punya 6x sama dengan 1 ya. Garis bilangannya. F double aksennya tadi 6x kurangi 6. Nah, kita uji berapa nih? 0 ya, negatif ya. Di fungsi fx cekung ke atas pa- pada 1 sampai tak hingga. Sedangkan cekung ke bawah pada minus tak hingga sampai 1 ya. Nah, ini kecekungan. Ada perubahan kecekungan karena di karena X sama dengan 1
terdapat perubahan kecekungan, maka 1,F1 adalah titik belok. F1-nya berapa? 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 dikurangi 1 ya. Ini kan fx-nya. 0 ya. Jadi 1,0 adalah titik belok. Jadi dia tidak punya titik ekstrim, tapi dia punya titik belok ya. Jadi titik ekstrim dan titik belok beda ya. Titik ekstrim itu pasti titik kritis. Titik kritis belum tentu titik ekstrim. Titik ekstrim dan titik belok itu berbeda. Tapi nilainya bisa sama, bisa aja sama ya. Ini tadi, kalau X-nya 1, F aksen X-nya kan 0 ya. Nah, dia titik kritis, yaitu titik stasioner. Tapi dia bukan titik ekstrim. Oke, kita dapatkan garis bilangan pada turunan pertama. Di satu ini plus, plus ya. Sedangkan turunan keduanya, kanan plus, kiri minus. Artinya apa? Kalau turunan pertama, tanda positif, daerah positif menunjukkan dia gambarnya naik ya. Sedangkan kalau kecekungan, turunan kedua, kita gunakan untuk kecekungan. Plus berarti cekung ke atas, min cekung ke bawah. Titik beloknya 1,0 ya, ini titik belok nih. Dan juga merupakan titik potong sumbu X. Kemudian titik potong sumbu Y-nya tadi 0,-1 ya. Nah, harus melalui dua titik ini. Kita sketsa. Cekung ke bawah naik. Cekung ke bawah naik. Kemudian sebelah kanannya cekung ke atas naik. Nah, grafiknya ini. Y sama dengan X pangkat 3 kurangi 3X kuadrat tambah 3X kurangi 1. Jadi dia selalu naik, tapi yang berubah adalah kecekungannya ya. Di X sama dengan 1 itu belok. 1,0 adalah titik belok. Oke, begitu. Ada yang bertanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu.
Gimana? Ada yang tanyakan nggak? Belum ada, Pak. Masih aman, Pak. Oke, kita lanjut yang 9B tuh. Kalau tadi kan polinom ya, turunannya gampang ya. Nah, sekarang kalau dia bentuknya rasional, domain F-nya apa nih domain F? X anggota bilangan real dengan syarat. Syaratnya apa? Domain. Yuk, domainnya apa? Domainnya dengan syarat penyebut X plus satunya tid- apa sih tidak boleh sama dengan nol. Ya, X plus satunya tidak boleh sama dengan nol ya. Atau X-nya tidak boleh sama dengan Nol. Satu. Tin satu. min satu. Min satu. Oke, oke Raisya. Itu domainnya. Kemudian titik potong sungguhnya. Titik potong sumbu X berarti kita masukkan Y-nya 0 ya. Nol sama dengan, kan kita mau menggambar ini. Nol sama dengan X dibagi X plus satu. Oh berarti X-nya sama dengan nol. Titiknya berarti 0,0 ya. X, Y. Titik potong sumbu Y, masukkan X-nya 0. Oh berarti Y sama dengan 0 dibagi 0 tambah satu. 0 ya. Oh berarti titiknya sama 0,0. Jadi titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya sama yaitu di titik asal ya. Yaitu 0,0. Cuma satu titik. Nah kemudian asimtot. Nah ini ada asimtotnya nih. Asimtot tegak. Asimtot tegak apa? Talaunya adalah pembuat nol penyebut ya. Nah sini aja. Oh berarti X-nya sama dengan min satu. Pembuat nolnya kan min satu ya. Kita cek limitnya. Limit X menuju min satu dari kanan. X dibagi X plus satu sama dengan apa nih? Ini kan kalau kita substitusikan ketemunya min satu per nol ya.
Nah, nolnya dari kanan atau dari kiri? Min 1 dari kanan, berarti kan kita mengambil negatif 0,9 sekian ya. Negatif 0,9 ditambah 1, hasilnya kan positif. Berarti dia akan menuju 0 dari positif. Negatif bagi positif, oh berarti ini negatif tak hingga ya. Kalau kita mau cek limit X menuju 1, min 1 dari kirinya, kita lihat bentuknya. Min 1 dibagi dengan min 1 dari kiri. Min 1, sekian. Berarti kan ini jadi 0 dari kiri. Negatif bagi negatif, positif. Oh, berarti ini positif tak hingga. Jadi asimtot tegaknya X sama dengan min 1 ya. Oke, kemudian asimtot datar. Kita mencari limit X menuju tak hingga dan limit X menuju min tak hingganya ya. Dari X dibagi X tambah 1, kita bisa hitung dengan membagi pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? 1. X pangkat 1 ya, dibagi X. Satu tambah 0. 1 tambah super X ya. Yang minta hingga juga hasilnya 1. Jadi asimtot datarnya Y sama dengan 1. Baik, kemudian menentukan kemonotonan dan kecekungan ya. Kita gunakan turunan pertama dan turunan keduanya. Turunan pertama. X sama dengan X dibagi X plus 1. Misal, U-nya X. V-nya yang bawah ya, X plus 1. Maka U aksennya 1. Aksennya 1 juga ya. Oh, berarti F aksen X sama dengan U aksen kali V ditambah U kali dikurangi ya. Dikurangi dengan U kali V aksen. Dibagi dengan V kuadrat. Nah, X kurangi X 0, sisanya 1 ya. 1 dibagi X tambah 1 kuadrat. Jadi kita punya F aksen X itu 1 per X tambah 1 kuadrat. Titik pemecahnya berapa? Titik pemecah itu pembuat nol pembilang dan penyebut ya.
Oke, pembilangnya nggak mungkin nol. Penyebutnya nol ketika X sama dengan min satu. Tapi hati di sini ada pangkat 2 ya. Jadi ini min satu, garisnya 2. Ini uji aja, nol. Nol kan jadi satu dibagi satu kuadrat, positif ya. Jadi kedua-duanya positif. Nah, di sini F monoton naik pada min hingga sampai min satu ya. Dan min satu sampai hingga. Untuk yang ini nggak bisa disambung tuh. Nggak bisa langsung min hingga sampai hingga. Kalau yang tadi, kita bisa tuliskan dari min hingga sampai hingga. Karena satunya nilai fungsinya ada ya. Dan continue di satu. Tapi ini dia tidak terdefinisi di min satu nih. Domainnya ya. Makanya di sini nggak bisa langsung min hingga sampai hingga. Harus dicah jadi dua ya. Min hingga sampai min satu dan min satu sampai hingga. Oke, kemudian turunan kedua. Ini biar gampang, F aksen X-nya, F aksen X-nya, saya tulis menjadi X tambah 2 pangkat, X tambah satu pangkat min 2 ya. X tambah satu pangkat min 2. Turunan keduanya, gunakan aturan rantai. U pangkat min 2. Oh, berarti nanti min 2, U pangkat min 3 kali U aksen ya. Di min 2, X tambah satu pangkat min 3 kali 1. Nanti sama dengan negatif 2 X tambah satu pangkat 3. Seperti tadi, cari titik pemecah. Titik pemecah X sama dengan min satu ya. Oke, karena di sini X plus satunya pangkat ganjil, maka kiri dan kanannya berbeda tandanya ya. Uji uji nol negatif. Oke, berarti negatif. Yang kiri positif, yang kanan negatif. F cekung ke atas pada min hingga sampai min satu. Cekung ke bawah pada min satu sampai hingga ya. X sama dengan min satu bukan titik belok ya. Kalau yang tadi, nih ya, turunan keduanya kan di satu kan tandanya beda ya. X sama dengan satu titik belok karena kita punya F1 ya. Tapi yang ini bukan titik belok. Sebab F min satunya tidak terdefinisi. Nah, sekarang kita gambar tuh.
garis bilangan di turunan pertamanya titik pemecahnya -1 ya. Ini plus plus. Turunan keduanya plus minus. Garis asimptotnya berapa aja tadi? Asimtot tegaknya X sama dengan -1. Asimtot datarnya Y sama dengan 1 ya. Nah, ini garis asimtot tegak X sama dengan -1. Kemudian Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 asimtot datar. Dia melalui titik berapa? Titik 0,0 ya. Turunan pertama di sebelah kirinya -1 positif. Berarti dia monoton naik. Sebelah kirinya juga monoton naik. Sedangkan kecekungannya sebelah kirinya -1 cekung ke atas. Cekung ke bawah. Oke. Cekung ke atas naik. Sedangkan yang sebelah kirinya -1 cekung ke bawah naik. Oke, grafiknya seperti ini ya. Nah, inilah grafik Y sama dengan X dibagi X tambah 1. Oke, begitu. Ada yang menanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke pemodelan. Nah, pemodelan ini sama halnya kita mencari nilai maksimum minimum ya. Tapi fungsinya belum diberikan. Kita perlu membuat fungsinya dulu dari apa yang disampaikan, apa yang sudah diketahui ya. Kita coba yang nomor 10. Tentukan dua buah bilangan yang selisihnya 100 dan hasil kalinya minimum. Jadi pertama kita misalkan dulu kuantitas-kuantitasnya. Ada dua bilangan. Oke, berarti misalkan kedua bilangan tersebut X dan Y ya. Biar lebih jelas, hubungannya kan ada yang bisa jadi sama, bisa jadi berbeda ya. Nah, anggap aja Y yang besar ya. Anggap aja Y yang besar. Nah, di sini diketahui yang diminta apa? Hasil kali minimum. Jadi kita mau meminimumkan hasil kalinya, yaitu X kali Y-nya ya. Ini fungsi yang kita mau minimumkan atau nanti yang mau kita maksimumkan harus dalam bentuk satu variabel.
biar kita bisa terapkan aplikasi turunan ya. Maka kita harus ganti itu X kali Y biar menjadi fungsi dalam X saja atau dalam Y saja. Oke, di situ diketahui tuh selisih kedua bilangan. Berarti diketahui Y min X sama dengan 100 ya. Oh, berarti Y-nya adalah 100 tambah X. Jadi kita sama aja dengan meminimumkan fx sama dengan X kali Y-nya apa? 100 tambah X. Oh, berarti kita dapatkan ini 100X tambah X kuadrat. Maka cari titik kritis. Titik kritisnya yaitu f aksen X sama dengan 0. Titik stasioner ya. Aksen X sama dengan 0. Berarti 100 tambah 2X sama dengan 0. X-nya min 100 per 2 ya. Minus 50. X-nya adalah minus 50. Kita uji turunan pertama. Ya bolehlah uji turunan pertama. X-nya min 50. Kita lihat F aksen X-nya ya. F aksen X-nya 100 tambah 25. Kalau X-nya 0, berarti jadi 100 ini positif, negatif. Oh, berarti dia minimum ya. F min 50 nilai minimum. Jadi hasil kali minimumnya F min 50. Berapa tuh? Kalian bisa masukkan yang min 50, 100 tambah min 50. Negatif 2500 ya. Oke, itu yang nomor 10. Yang nomor 11 prosesnya sama. Kita tentukan ukuran persegi panjang dengan luas itu ya. Jadi coba kita sketsakan dulu persegi panjang dengan panjangnya ini X, lebarnya Y ya. Misalkan. Oke, yang diminta apa? Meminimumkan keliling. Meminimumkan keliling. Keliling persegi panjang apa? Dua panjang tambah dua lebar. Ini panjang sisi-sisinya ini ya. X-nya kan ada dua, Y-nya ada dua. Berarti 2X tambah 2Y. Padahal diketahui luasnya. Luas itu tidak lain adalah X kali Y ya. Oh, berarti 100 sama dengan X kali Y. Y-nya tidak lain adalah 100 per X. Jadi kita diminta meminimumkan fungsi fx yang tidak lain adalah 2x
tambah 2Y, yaitu 2X tambah 200 per X. Fx sama dengan 2X ditambah 200 X pangkat min 1 ya. Kita cari titik kritis. Artinya dia tidak terdefinisi di X sama dengan 0 ya. Kita cari titik stasionernya. F aksen X sama dengan apa nih? 2 dikurangi 200 X pangkat min 2 ya. Kalau ini sama dengan 0, min 200 dibagi X kuadrat sama dengan min 2. X kuadratnya min 200 per min 2. X-nya berarti nanti, ini kan 100 ya. Plus minus 10. Nah, yang kita ambil X-nya yang 10. Kita bisa pakai uji turunan kedua. Ini ya, uji turunan kedua. Jadi kalau X sama dengan C itu titik stasioner. Jika turunan keduanya negatif, maka kita punya FC nilai maksimum. Kalau turunan keduanya positif, berarti FC nilai minimum lokal ya. Kalau kita cari turunan keduanya, F double aksen X sama dengan, ini jadi 0, jadi eh, plus ya. 400 X pangkat min 3 di F double aksen 10, nanti positif. Positif. Jadi F10 nilai minimum ya. Yaitu F10. Yang tidak lain adalah 2 kali 10 ditambah 200 per 10. Yaitu 40.